Sampai saat pagi hari ini kami dalam keadaan baik, kami dalam keadaan sehat, semua karena kasih dan penyertaan Tuhan. Saat ini kami mau datang mengucap syukur Tuhan atas segala kebaikan yang sudah Engkau berikan buat kami Tuhan saat ini Tuhan. Dan biarlah Tuhan Engkau yang pimpin ibadah kami dari awal hingga akhir Tuhan. Engkau yang kuasai tempat ini, Engkau yang kuasai hati kami masing-masing Tuhan. Biarlah Engkau tutup kudus dengan kuasa darah. Biarlah Engkau antarkan anakmu yang saat ini dalam perjalanan Tuhan. Engkau antarkan ke tempat ini dengan selamat, tidak kurang suatu apapun Tuhan. Kami mau memulai ibadah ini Tuhan. Kami serahkan semua di dalam tangan-Mu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita mau memberikan ucapan syukur kita untuk Bapa kita yang baik, yang selalu menyertai kita.
yang selalu mengasihi kami Tuhan. Dalam setiap apapun keadaan kami Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Kami mengucap syukur ya Bapa. Dan biarlah saat pagi hari ini Tuhan, kami mau bersuka cita, memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami mau menyenangkan hati-Mu Tuhan dengan suara yang kami miliki Tuhan. Biar kiranya boleh menyenangkan hati-Mu. Boleh Tuhan, roh sukacita surgawi turun atas kami Tuhan. Di tempat ini Tuhan, untuk boleh kami bersuka cita, bersorak-sorai, memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami serahkan semua di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sekali lagi shalom. Kasih senyum kanan kiri, depan belakang. Puji Tuhan. Kita mau bersemangat memuji Tuhan. Kita mau mengucap syukur buat kasih dan kemurahan Tuhan. Tuhan sudah gilakan kita. Mataku hari ini hari jatuh.
Ada sukacita? Amin. Karena Tuhan sudah membuat kita kegirangan, Tuhan sudah menyukakan hati kita. Amin, saudara. Kita akan memberikan persembahan. Yang bertugas Ibu Erma dan Ibu Reni. Untuk sebelumnya kita mau berdoa terlebih dahulu. Memuji Tuhan, Tuhan menyertai pada kami Tuhan dari awal hingga pertengahan. Setelah saat kami akan memberikan persembahan Tuhan, biarlah Engkau membersertai orang-orang yang belum memberi maupun yang sudah memberi Tuhan. Biarlah persembahanmu berguna bagi kerajaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Amin. Silakan yang bertugas. Kita akan pujikan kasih Allah melingkupi saya.
Mari kita bersatu hati dalam doa. Bapa dalam surga, sungguh kami mengucap syukur Tuhan atas kasih pimpinan dan sukacita yang Tuhan sudah berikan Tuhan. Melalui setiap pujian penyembahan kami Tuhan, biar kiranya Tuhan boleh menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Karena kami yakin dan percaya Engkau Allah kami yang layak untuk kami sembah dan layak untuk kami tinggikan. Segala puji hormat dan kemuliaan hanya bagi-Mu. Dan saat ini Tuhan kembali kami bersatu hati, kami mau berserah Tuhan, menyerahkan seluruh hati dan pikiran kami dalam tangan kuasa-Mu. Kiranya Tuhan sucikan dan kuduskan Tuhan, supaya hati kami layak Tuhan menerima berkat firman-Mu Tuhan. Dan kiranya seperti tanah yang subur yang siap Tuhan untuk menerima benih firman-Mu, kiranya hati kami seperti itu Tuhan, sehingga sungguh-sungguh Tuhan benih firman-Mu Tuhan jatuh di tanah yang baik dalam hati kami Tuhan, dan boleh bertumbuh Tuhan sesuai dengan firman-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu, kami juga berserah Tuhan, menyerahkan hamba-Mu yang saat pagi ini Tuhan Engkau pakai untuk menjadi saluran berkat-Mu. Biar kiranya hikmat pengertian yang daripada-Mu dan pengurapan yang daripada-Mu Tuhan boleh berikan, sehingga Tuhan apa yang keluar dari mulutnya sungguh-sungguh berasal daripada-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu saat pagi ini Tuhan, kami serahkan doa kami yang jauh dari sempurna ini Tuhan, hanya di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Haleluya, amin. Amin. Silakan duduk kembali, firman-Nya kami persilakan. Salam. Selamat pagi, saya senang sekali hari ini bisa dipercaya untuk melayani di tempat ini. Terima kasih kepada Tuhan Yesus Kristus melalui Ibu Gembala dan seluruh segenap pengurus GKI Sarpaktir yang mempercayakan saya untuk melayani. Mari kita sama-sama akan merenungkan firman Tuhan. Saya yakin saudara sudah tahu ya, sudah kenal, karena yang kedua, yang ketiga kali. Dulu pernah juga ya zamannya almarhum. Hari ini, pagi ini saya beri judul firman Tuhan, beban yang dilepaskan. Kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Ya. Siapa yang punya beban pagi hari ini? Oh semua ya, berarti saya juga. Puji Tuhan. Kalau tidak ada saya turun. Wah, saya puji Tuhan. Tidak ada yang punya beban. Ya. Sebelum saya mulai, ya kita sedikit merenungkan firman Tuhan. Saya juga punya beban. Beberapa tahun yang lalu itu beban anak saya sebenarnya, ya pernah saya saksikan. Ya, mungkin Bu Maria juga masih ingat, ya. Jadi selesai sekolah SMA minta kuliah ke yang cewek, tetapi saya tidak punya uang. Jalur undangan mestinya jalur-jalur yang biasa free, tapi gagal. Kemudian jalur mandiri, saya tidak sanggup. Tuhan, saya tidak sanggup. Engkau besar, Engkau sanggup, tapi saya tidak sanggup. Sehingga kami bergumul, anak kami juga bergumul, punya beban. Bagaimana dia bisa kuliah, tapi saya tidak bisa biayai. Berhari-hari nangis, berdoa. Ya kami orang tua, hamba Tuhan. Ya orang tua berdoa. Ayo kita berdoa. Kita serahkan dalam tangan Tuhan. Dan hari itu mendengar teman-temannya sudah masuk di universitas ini, tinggal anak saya, anak cewek ya, perasaannya kan tajam, kepingin kuliah, malu. Kalau teman-teman saya kok belum, ya orang tua apalagi. Rasanya, saya yakin Engkau tidak mempermalukan kami Tuhan. Akhirnya pas kalau hari ini ya, tinggal besoknya itu
pertama jalur untuk masuk kuliah. Waduh, ini gimana? Hari itu kami berdoa terus, dan hari itu sekitar jam sore. Jam 5 sore kami berdoa sambil baca Alkitab. Nah, selesai berdoa kami baca Alkitab. Saya masih mendengar anak cewek saya ini menangis, ingin kuliah. Apalagi kita orang tua tambah tersenyum. Waktu kami baca Alkitab, selesai berdoa, tiba-tiba diketuk pintu kami, ya, diketuk, dan ternyata saya lanjutkan baca, tapi istri saya yang ngomong. Dan ternyata yang datang adalah seorang ibu berjilbab. Jadi Tuhan bisa pakai apa saja. Dan ternyata beliau katakan, gimana Bu? Anaknya sudah kuliah belum? Ya, kita jujur, belum. Nah, masih begini-begini. Dan ternyata hari itu Tuhan gerakkan golongannya Muhammadiyah, saudara. Ya. Jadi bisa respect ke kita. Kalau bukan Tuhan, kami tidak ada apa-apanya. Manusia biasa. Tapi karena Tuhan, beliau digerakkan. Dan sekarang bapaknya sudah berangkat ke UPN, daftar ini, kita yang tanggung biayanya sampai seluruhnya. Wah, seperti petir menyambar di siang bolong. Pernah saudara dengar petir menyambar? Nggak pernah. Itu hanya bahasa, ya. Gaya bahasa seperti petir menyambar di siang bolong. Wah, kaget. Kemudian istri saya masuk, nangis. Saya mewean saudara. Kali ingat pertolongan Tuhan, kok udah enak ngomong nangis. Saya ternyuh, ya. Akhirnya kita nangis-nangisan, kita sampaikan ke anak saya. Nah, Bapak mau ke besok, doakan kamu sudah diterima. Wakil anak saya, dia tidak bisa ngomong apa-apa, dan ternyata memang benar. Kami dapat biaya total sampai selesai, hanya mengeluarkan biaya samu dan transport. Makanya saya akan bagikan bagaimana beban yang dilepaskan itu. Sudah terlepas, anak saya terlepas, saya terlepas, kami terlepas. Nah, beban yang kedua beda. Yang laki-laki lulus juga ingin kuliah. Cuma tidak terjual ya, kok ingin kuliah. Akhirnya daftar ini gagal, sampai ke Jember dan lain sebagainya gagal. Ya berdoa lagi kan. Tapi ternyata Tuhan izinkan dengan cara yang berbeda. Tidak ada jalur, tidak ada pertolongan yang sama. Nah, itu bukti bahwa pertolongan Tuhan itu beda. Ada banyak cara. Kalau orang pikir hanya 1000, tapi Tuhan lebih. Tuhan banyak cara, tidak terbatas. Dan ternyata caranya berbeda. Ketika anak saya kedua kepingin kuliah, ternyata jalur mandiri. Waduh, saya sudah nyebut batin, astagfirullahaladzim. Kan kalau istighfar begitu nyebut astagfirullah, jalur mandiri. Sudah saya pilih yang paling rendah, dan yang paling rendah adalah 15. Kita berdoa, kalau Tuhan izinkan kamu bisa kuliah, kalau tidak tahan 1 tahun, pilih yang 15. Ada. Wah. Akhirnya diterima, waduh diterima, saya harus menghadap lagi. Gimana Pak? Gini. Bisa dicicil Pak, uang ini dicicil 15 ini bagi 2. Saya pikir cicilnya setengah semester, ternyata enggak. Dan sampai 3 bulan 7,5 saya bayar ditagih, harus lunas. Saya ganti astagfirullah. Tuhan Yesus, tolong Engkau baik. Pas, dia tak tahu cara Tuhan memang ajaib. Akhirnya selesai 15 juta. Apakah beban sudah selesai? Beban itu selesai. Biaya kuliah itu, UKT-nya kita lobby kena 2,5. Puji Tuhan akhirnya lolos, baru kemarin diwisuda. Apakah ini beban sudah terlepas?
Beban berikutnya adalah melamar cari pekerjaan. Sudah 3 tempat yang dilamar belum terjawab. Ini juga jadi beban. Tapi saya yakin kalau Tuhan sudah menolong, pasti Tuhan akan katakan pertolongannya yang lain lagi dengan cara yang berbeda. Nah, 2 saja ya cukup ya, nanti akan saksi mana kesaksian. Ya, puji Tuhan. Mari kita akan melihat bagian yang dimaksudkan tentang beban yang dilepaskan. Kita akan baca sama-sama Galatia 6 ayat 2 dan 5. Next. Ya, sudah. Di situ ya. Bapak Ibu bisa baca sama-sama ya, ayat 2 dan ayat 5. 1, 2, 3. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri. Next. Kata beban, ya. Kata beban di ayat yang kedua, saudara perhatikan di situ. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Kata beban di situ merujuk pada beban berat, kemudian melampaui batas kemampuan seseorang untuk memikulnya sendirian. Sekali lagi, yang pertama itu beban berat melampaui batas kemampuan seseorang untuk memikulnya sendirian. Kalau saya misalnya bisa pikul atau panggul karung beras 25 kilo, kalau saya dikasih 50, remuk kabeh itu lah. Saya tidak akan bisa sampai di rumah untuk membawa beras itu. Pernah kami dikasih beras itu ada 4 sak. Sidoarjo ke sana kita bagi-bagi 25 kiloan, berarti 100 kilo. Waduh, bagaimana ini saya bawa? Sepeda motornya adalah jet mulet ya, jet colet atau jet colet Suzuki ya. Waduh, tak remek itu bannya jeblos aku armeng. Karena saya balik lagi, waduh, dekatnya porong sana. Jadi tolong Mak dibantu yang 3 di belakang, yang depan 1. Sambil lalu-lalu nonek-nonek sepeda jet colet ya. Terus kan enak, kayak maksudnya yang bit-bit kan atau yang lebih besar, mau enak dari ngarep, seperti aman. Tak lihat ada ibu-ibu yang bawa itu aman. Saya pelan-pelan, aduh, tipe situ, tipe KB, aduh, tak situ. Ada beras malah sebulan KB. Puji Tuhan sampai di rumah. Waktu mau memasuki rumah, itu jualannya berlubang, mungkin sampai muni army, ngkrik. Wah, tolong. Itu sebenarnya lebih batas, tapi saya coba berusaha pelan-pelan, andaikan mungkin anak muda yang bawa. Nanti geno ya, beras itu ini tarung sih. Biar hanya saya cancang biasa. Dan seret karena saya bukan pedagang beras. Itu yang dimaksud melebihi kekuatan. Nah, dalam terjemahan aslinya menggunakan kata baros atau barel, kata beban itu secara harfiah memang beban yang sangat berat. Nah, sangat beratnya baros atau barelnya itu melebihi batas kemampuan. Tapi kalau kita hubungkan dengan 1 Korintus 10 ayat 13, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa, tidak melampaui kekuatan. Artinya saudara mampu. Dan akan pernah Tuhan kasih beban yang lebih. Pasti pas. Kalau dikasih lebih itu ulah kita. Tuhan kasih porsi sudah, nih bebanmu. Saat ini ya. Kalau buat seket ya seket aja. Ojo macam-macam ditambahi selawe, tambah selawe meneh 100 kilogram remek kita. Banyak keluarga yang remek karena kabotan beban. Bebannya sebenarnya ringan. Tuhan Yesus ngomong, ayo belajarlah kepadaku, pikul aku yang berikan, belajarlah pada itu jadi ringan. Tapi tanpa sadar orang memperberat bebannya. Dan kemudian juga merujuk pada penderitaan atau pergumulan hidup yang menghimpit seperti cobaan yang sangat berat. Bisa krisis keuangan, kelemahan karakter atau kedukaan. Ini di ayat yang kedua. Ayat yang kelima, next. Di ayat yang kelima, sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri. Nah, kata tanggungan ini sama dengan beban. Nah, tanggungan atau beban di
ayat yang kelima menggunakan kata portion yang berarti mengacu pada beban yang sifatnya pribadi, beban yang sifatnya individu, tidak dapat dialihkan kepada orang lain, tapi itu untuk individu. Juga berbicara tentang tugas hari-harian. Sebagai contoh, Tuhan memberikan tanggung jawab pada kita masing-masing untuk keluarga kita, dan itu tidak bisa dibebankan kepada orang lain. Dan saya ketika dipanggil hamba Tuhan, menjadi hamba Tuhan, diingatkan oleh guru kami, jangan sekali-sekali ngomong ke orang tua tentang kehidupan perintisan. Dan saya memang tidak pernah ngomong, tapi mereka tahu sendiri ketika kami menyampaikan firman Tuhan, ngomong, ya ada kekurangan beras, kekurangan ini, pernah tidak bisa makan, hanya Indomie 1 dibagi 2 waktu itu ya, karena masih belum ada anak, tidak ada beras. Ya, puasa terpaksa kami mengalami itu. Rasanya mau telepon orang tua, duit saya mungkin itu beras. Nah, kita diingatkan jangan berharap sama Tuhan. Lagi-lagi cara Tuhan luar biasa. Kamu kesini, ada apa? Ambil beras 1 karung. Wah, 1 karung luar biasa. Tuhan bisa pakai cara siapa saja. Orang bisa datang mengetuk pintu kita, kemudian diantar, bebanku terlepas. Jadi ada tanggung jawab terhadap masing-masing keluarga, terhadap gereja kita yang nggak bisa dibebankan kepada orang lain. Saudara punya tanggung jawab beban apa terhadap gereja kita? Beda bebannya. Saya kepingin gereja ini, saya kepingin gereja ini, saya kepingin gereja ini, saya kepingin lakukan, saya kepingin berkorban, saya kepingin ini. Beda satu dengan yang lain. Saya kepingin ambil bagian dalam ini, konsultasi ke ibu kepala. Saya kepingin bagaimana ibu kepala. Punya beban masing-masing, dan juga kepada kekudusan pribadi kita. Nah, saudara, kedua ayat ini tidak saling bertentangan. Yang satunya beban umum, yang satunya bersifat individu, yang satunya bisa ditanggung sama-sama, bisa dibebankan kepada orang lain. Bahkan saya itu menggunakan kata bare atau barus, tapi portion itu untuk saya sendiri. Saya tidak boleh cinta ke orang lain. Saya harus cinta kepada Tuhan. Tuhan, ini beban saya. Nah, saudara, saya dan saudara dipanggil untuk saling membantu ketika menghadapi masalah individu, masalah hidup, masalah rumah tangga yang berat. Namun pada saat yang sama, saya dan saudara harus tetap bertanggung jawab atas tugas dan panggilan hidup kita masing-masing di hadapan Allah. Sebagai contoh, mari kita lihat next. Kalau kita perhatikan gambar ini, perbedaan salib. Nah, saudara lihat sendiri ya. Yang sebelah sini salib kita masing-masing, yang bisa tanggung adalah saudara sendiri, tidak bisa dibebankan ke orang lain. Salib suami beda dengan salib istri, beda dengan salib anak-anak. Tapi salib Kristus juga hanya Kristus yang bisa tanggung. Salib Kristus adalah salib untuk menanggung dosa seluruh dunia, untuk menebus dosa isi dunia. Yang istimewa adalah manusia, yang efektif adalah saya dan saudara yang sudah merespon Kristus mengundang kita, kita mempercayainya, dan salib itu membawa keselamatan bagi saya dan saudara. Dosa kita sudah ditanggung, dan kita tidak bisa menanggungnya sendiri kecuali Kristus. Dan beban Kristus, salib Kristus khusus spesial untuk Kristus saja. Tapi salib kita juga khusus untuk kita, bisa ditanggungkan kepada Kristus. Maka ada nyanyian, "Ku datang kepada salib Kristus." Kita datang kepada salib Kristus supaya salib kita ini jadi ringan. Salib itu bisa merupakan beban, tapi itu adalah salib masing-masing kita. Tapi kita harus pikul. Dan salib ada yang individu, ada yang bisa dibebankan. Kalau waktu itu ayah saya mengalami ini, tapi ada yang bersifat individu. Benar, ini pergumulan berat saya. Nah, mari kita maju. Next. Siapa sebenarnya yang
ayat 14 sampai ayat 15. Ibrani 2. Ya, situ ada ya. Saya baca. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut, dan supaya dengan jalan demikian ia membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan oleh karena takutnya kepada maut. Terjawab di sini, siapa sebenarnya yang memberi beban berat? Iblis. Tanpa orang sadari, iblis bisa bergerak sangat lembut, sangat halus, tapi ternyata tiba-tiba orang diperbudak. Contoh dalam bidang pekerjaan, saya marah sekali kalau ada jemaat, ini waktunya Tuhan memberkati kita. Di hari Minggu Tuhan sediakan dirinya, jangan macam-macam mau begini-begini, kecuali yang memang ya kantornya memasukkannya, ambil yang jam sore kalau ada ibadah sore, ambil tempat lain kalau tidak ada ibadah 2 kali, kesalahan gitu. Kalau kamu tidak kemana-mana ibadahnya 1 kali, wajib hukumnya cari Tuhan. Kita kan bisa lihat YouTube tidak pengembalaan, itu bedanya. YouTube bisa orang ngomong apa saja, tahu-tahu kita sesat. Ada orang yang diperberat, kenapa nggak kerja kemarin? Loh, saya bekerja, kan biasanya kan bekerja. Saya disuruh eman, lama-lama enak. Kemudian terus akhirnya diulang terus. Tuhan sudah peringatkan, hasil kerjanya yang puluhan juta entek berobat. Sadar? Ya, hari itu sadar. Besok diulangi lagi. Tanpa sadar, yang tadinya iblis bergerak pelan, halus, dapat pekerjaan, gajinya bagus. Tanpa dia sadari, dia diperbudak oleh kerja. Akhirnya ke gereja, nanti aja lah. Minggu depannya dapat pekerjaan job lebih bagus lagi. Minggu depan akhirnya belum 1 bulan tidak ke gereja. Jadi yakin di luar juga tidak akan cari. Karena wah enak ini lagi dapat pekerjaan. Nah, hati-hati. Iblis bekerja bisa sangat halus, kurang ajar bisa sangat kasar. Oh enggak, gelap ya. Ayo. Nah, kita lihat di ayat itu, yang memberi beban berat adalah iblis. Berapa waktunya? Seumur hidup manusia. Gak main-main. Ada yang diperbudak seumur hidup manusia. Kita terus doakan. Orang itu dikecewakan. Sampai hari ini belum datang. Dan dia selalu kalau datang ke gereja ini cari kesalahan-kesalahan, termasuk kesalahan saya yang bukan kesalahan, dia anggap kesalahan. Dia saya analisis. Anda di gereja pasti tetap tidak kerasan dimanapun Anda berada, dan hari ini betul-betul tidak ke gereja, sudah melanglang buana ke gereja mana-mana, tapi hari ini tidak ke gereja. Dia ngomong, saya di rumah juga berdoa. Iya, lihat YouTube. Nah, gembalanya siapa? Ganti-ganti. YouTube bukan penggembalaan, itu bedanya dengan gereja. Kalau gereja ada penggembalaan. Saya tidak bisa tanya penonton YouTube itu benar atau tidak. Banyak yang sudah terpengaruh dengan gereja YouTube sehingga tersesat. Diingatkan di Tuhan kembali, ada yang ngotot terus dengan akalnya. Nah, kan masalah dia sudah diperberat, sudah dikasih beban oleh iblis, mau diikat seumur hidupnya. Sampai hari ini kami masih berbeban berat. Tuhan, buka hati. Dan orangnya memang ibu-ibu ya keras, ya atos biar bikin atos bisa, makanya keras kepala, ya baru ya disini. Pokoknya kalau suaminya bagus, suaminya lembut, padahal dulu tukang nulis tulisan Arab ikut Pak Kiai, diceluk namanya ya kebetulan Samuel. Kamu nulis Arab,
Untuk apa? Untuk apa Pak? Itu ada jenderal minta dikai jimat. Dia tukang nulis tuh saja. Bayar sekian untuk keselamatan jenderal. Tulisan Arab bu isinya. Lah kamu tahu artinya? Saya tidak tahu, pokoknya suruh nulis. Pekerjaannya dulu itu, tapi setelah bertobat lembutnya luar biasa. Sampai beliau dipanggil, tapi istrinya sampai hari ini tambah terus ya. Saya pikir jangan-jangan dikeraskan seperti hati itu. Dikeraskan. Dan satu anaknya yang nurun, tolong ya, suruh nguburno anak. Tapi ya kita hamba, kita siap buh disakiti, dibullying, siap bos, kita melayani. Lek nurut kerengi, itu udah katanya melayani pokoknya. Tapi anaknya masih rajin ke gereja, cucunya rajin ke gereja, itu yang kami melayani. Andaikan tidak, kayak bagaimana ya, manusianya beda mungkin saya, tapi saya melayani. Saudara tahu anaknya ini lebih keras. Kerjanya di Makassar, pulang itu sudah kena kanker lidah. Saya baru tahu. Jadi lidahnya metu terus segini, bengkak, tidak bisa dimasukkan. Kanker lidah ini melet terus. Sudah maaf, sudah mati begitu dulu. Kalau ada orang sakit itu, bahasanya yang tahu adalah kakak. Om kesini, tidak boleh ada. Kita mau mendoa. Akhirnya tidak bisa sebelum Tuhan panggil. Dan kemudian aneh lagi, ya namanya memang bukan pengembalaan. Jadi saya tidak tahu apa yang dia perbuat. Tahu-tahu sudah ada di kremasi. Duh, dia anak Tuhan ya? Iya, tahu-tahu sudah di kremasi, di Juanda. Sudah dimasukkan itu, kita tinggal doakan. Ketika kita doakan di kremasi, saya yang kuburkan juga. Tak pikir mari ngono balik bertobat enggak tambah tadi sudah kayak jalan kepangnya kesurupan tambah tadi. Wis serahkan sama Tuhan, urusannya sudah sama Tuhan. Jadi sekali lagi, iblis yang memberi beban berat dan seumur hidup orang akan diikat. Next, mari kita lihat sedikit sejarah singkat mengenai beban berat. Dalam Keluaran 1 ayat 11, 13 dan 14, nanti saudara bisa baca di rumah ya. Keluaran 1 ayat 13 dan 14. Saya hanya catat poin-poinnya. Di situ bangsa Israel ditindas dengan kerja paksa. Selesai Yusuf memerintah, kemudian diganti oleh Fir'aun yang lain. Fir'aun ini adalah nama seperti presiden RI yang kesekian siapa, yang ketujuh siapa. Nah, namanya kan masing-masing, ada Prabowo, ada Jokowi. Nah, presiden itu kayak Fir'aun. Ini Fir'aun yang kesekian yang tidak kenal keluarganya Yusuf. Mereka menindas dengan kerja paksa. Ini secara beban berat dimulai dari sini. Mereka kejam memaksa orang Israel ini bekerja. Kemudian sampai tahap yang ketiga, memahitkan hidup mereka. Ada yang pernah dipahitkan? Halo? Pernah? Ada yang pernah? Saya pernah mengalami kepahitan. Pernah? Pernah ya? Ya, terima kasih itu pengakuannya yang jujur, yang lain yang jujur. Nanti di rumah dibahas ya, sendiri-sendiri. Saya begini, seorang istri yang dikhianati oleh suaminya, anak Tuhan lagi, selingkuhnya padahal tidak fisik, tapi selingkuh online, ketahuan bahwa suaminya ini akhirnya terjebak gara-gara di Facebook gambarnya cantik, kemudian dia ngomong, kemudian pakai bahasa-bahasa yang beda, akhirnya dia terjebak tertarik tanpa sepengetahuan istrinya. Uangnya sudah tersedot dengan cara pakai apa itu? Trading. Kelihatannya resmi. Nanti kamu ketemu teman saya yang ini ngomong saja, saya calon suaminya ini, padahal bukan, ditipu. Akhirnya setelah masuk, kemudian mbak usah ini, nanti kamu dapat ini, nanti kita begini dan lain sebagainya. Akhirnya yang terjadi adalah istrinya pekat. Oh, suamiku mulai beda ya, kok mulai begini. Dan ternyata ketahuan anaknya. Apa ini Pak? Ini HP kena siapa ini? Kok ngomong sayang-sayang? Ketahuan akhirnya. Dan saya lihat istrinya pahit. Tapi puji Tuhan, suaminya bertobat total dan Tuhan pulihkan. Kepahitan
untuk lupa memang kadang ingat. Tetapi Tuhan sudah pulihkan, tidak buyar keluarga ini, balik lagi. Tapi yang saya garis bawahi, oh seperti ini ya, ibu pahit, ya, saya punya akar pahit pada suami saya. Tapi harus ada pengampunan. Saya katakan untung kan masih online. Nah, kalau fisik, ya sebenarnya tidak ada untungnya. Saya salah kalau kamu untung ya, maksudnya tidak fisik, hanya online. Tapi itu tetap menjadi pergumulan, dipahitkan hidupnya. Kemudian di Keluaran 2 ayat 23 mereka mulai merasakan beban berat itu, keluar keluhan. Mereka mulai mengeluh karena perbudakan, tadinya enjoy, enak. Kemudian sampai tahap yang paling tinggi, mereka mengerang. Ya sudah terjemahkan itu ya, mengerang itu seperti apa? Mengerang akhirnya didengar oleh Tuhan, sehingga di Keluaran 5 ayat 9, pekerjaan orang-orang ini harus diperberat sehingga mereka terikat kepada pekerjaannya dan jangan mempedulikan perkataan dusta. Pekerjaan makin diperberat supaya terikat dengan pekerjaan. Tadinya suruh bikin batu bata untuk membangun kota dan Ramses Jerami disediakan, sekarang diperberat, cari sendiri tapi stok harus terpenuhi. Nah, apa nak kacau? Sempat diizinkan, tetapi syaratnya boleh kamu pergi beribadah, Musa, kamu pimpin, tetapi hanya laki-laki kamu bawa semua untuk beribadah. Nah, pinter akal licik Fir'aun ini. Mirip merpati. Sudah tahu merpati adalah dorong. Nah, itu bahasa Inggrisnya dorong. Tahu ya? Ya. Kalau andoan yang jantan dilepas di mana, melewati rumah, melewati ini, balik kan? Balik? Suami-suami harus balik ya, rumahnya itu. Ayo balik yang baik ngomong. Tapi saudara bukan doro ya, merpati saudara, anak raja di atas segala raja. Nah ini Fir'aun pakai cara itu. Laki-laki boleh pergi, sebenarnya mau pergi terus lanjut ke kanan, tapi kok anak-anak dan ibu masih di Mesir suruh kerja. Pintar akan liciknya Fir'aun. Nanti mereka akan balik lagi, golein bujurnya di anaknya kayak doran-doran, dan mereka merasa tertinggal. Next. Iya, saudara tahu gambar ini? Gambar apa? Itu tulisannya saudara. Gambarnya kotak-kotak teka-teki silat. Siapa yang pernah ngisi ini? Dulu di koran, beli buku, saya pernah dapat 50.000, terlalu murah. Emang gampang. Saya kirim, dapat saya. Kamu dapat 50.000, transfer 50 juta ya, kasih saudara. Tapi jangan. Dapat 50.000 langsung tag ya buat beli ini itu. Nah, saudara, saya senang ngisi ini. Saudara senang nggak ngisi ini? Nah, padahal ada saatnya itu soal-soal selalu sulit atau enggak? Enggak kan? Gampang ya orang sing sulit biasa sisa 5. Jadi tidak bisa ngirim, cari. Kalau hadiahnya besar ya 20% mudah, tapi ya 80 mesti oh gewas nggak ngirim, ternyata hanya sedikit yang ngirim. Nah, saudara, rata-rata kalau di buku saya senang, makanya saya catat. Oh ini, jadi atau saya kalau ada jawabannya saya catat. Jadi ketika ngisi itu, ketika tidak mampu saya cari, wah ini ketemu. Nah, padahal PTS itu soalnya sebenarnya di cross check dengan pengetahuan itu gampang-gampang. Tapi pernah tidak saudara, ada saatnya totalitas belas angel si soal ini udah iso belas aku. Nah, ini tanda-tanda pikiran kita lelah. Apa yang menyebabkan bisa pekerjaan kita sampai di rumah, kemudian hobi kita disitu udah iso belas akhirnya diremet-remet angel, padahal besok ketika kita fresh diambil lagi. Wah, emang gampang kok tak remet-remet ya. Padahal gampang, tapi pikiran kita lelah, itu bisa terjadi. Jadi bukan hanya fisik. Kalau pikiran kita lelah, bisa menyebabkan kita tidak bisa mengingat firman, tidak bisa mengingat prinsip-prinsip kebenaran. Pokoknya kita dibully, kita balas. Padahal firman mengatakan kalau ditampar pipi kiri, kasih yang kanan. Berapa kali?
Ayo jangan. Kiri 1 ya kanan kasihnya 1. Kalau 10, wah tak kepel situ aja enggak jangan. Ya diajarkan begitu. Itu bisa lupa. Next. Saudara ingat kuis RCTI ya berapa tahun yang lalu? Kuis Want to be Millionaire. Saya yakin nggak ada yang ikut di sini ya. Ada tahapan. Soal pertama itu gampang 50.000 nilai. Kedua naik 100 sampai 1 M. Tukang loper Moran Surabaya yang dapat 500 juta. Karena dia sering baca sambil jualan koran kan belum dibaca kan tahu semuanya di sana. Tapi yang saya lihat waktu itu profesor doktor tabulator bocor duduk di kursi itu, soal pertama sudah guyak-guyu. Apa ini kan? Soal pertama itu pasti semua orang bisa. Gampang nilai, tapi profesor tidak bisa. Boleh saya minta bantuan? Guyu kan? Soal gampang masa profesor dokter nggak bisa jawab soal gampang. Ternyata benar dia nggak bisa. Akhirnya gagal dipakai bantuan sampai yang kedua saja terus nggak berhasil. Pikirannya juga sedang lelah. Kalau kita beban berat, kacau semua. Kita nggak bisa mikir soalnya, persoalannya, masalah hidupnya ringan sebenarnya. Tapi kita nggak bisa mikir, bisa membunuh orang, bisa bunuh diri dan lain sebagainya akibat beban berat. Next, kalau saudara kenal ini, berarti saudara sudah tua. Tahu? Enggak, lawas. Wah, betul. Berarti saya orang lawas. Tapi waktu itu saya sekitar usia SD kelas 3 atau kelas 4. Saya kagum dengan beliau, aktingnya. Artis ini sangat keibuan. Nanti bukan di YouTube filmnya ya, film Ibu Marlia Hardi. Keibuan. Saya nonton, ternyata itu hanya akting. Tapi sudah tahu akhir hidupnya bunuh diri. Kenapa? Ada beban yang tidak bisa dia lepaskan, bukan fisik, artis, mapan, populer, keibuan tadi saya sebut, uang, kekayaan banyak. Tapi kenapa itu bisa terjadi? Ada hal X-file yang tidak bisa dia selesaikan. Itu beban berat, itu batin menderita sehingga dia mengambil jalan pintas. Bahkan beberapa tahun yang lalu ditayangkan, saya yakin itu tayangan disupport oleh iblis. Cara bunuh diri yang baik. Naik ke hotel atau lantai kelima, loncat pelan-pelan, itu cara iblis ya. Atau beli baygon sayang, harganya murah, minum pelan-pelan, atau racun tikus dari mana itu pelan-pelan. Itu cara iblis. Nah saudara, ada beban berat yang beliau tidak bisa lepaskan. Kalau Elia sudah tahu ya, Elia ingin mau mati. Nabi tersohor baru saja mengalahkan 450 Nabi Baal. Dalam tafsir yang lain lebih dari 450, sekitar 800 Nabi Baal. Ditantang, tapi dengan kuasa Allah dia tunjukkan. Tapi gara-gara perempuan Ratu Isabel, dia lari terbirit-birit sampai Tuhan bawa ke tepian sungai Kerit dan dia mau bunuh diri. Aku mau mati, bisa terjadi. Kenapa? Karena lelah secara rohani. Ibu Maria Hardi juga lelah secara rohani. Dan pagi-pagi itu di daerah Semarang, kalau tidak salah, seorang kakek tidak punya keluarga lagi, tapi lumayan hartanya banyak, dia punya toko. Jam 6 pagi selalu buka. Tapi hari itu pelanggannya sudah antrian puluhan pelanggan. Setengah 6 sudah antri mau membeli kebutuhan pokok sembako murah. Jam 6 belum buka. Setengah 7 belum buka. Mereka setia menanti. Jam 7 belum, jam 8 belum, sampai jam 10 mereka grisinan. Tahu grisinan? Tahu ya? Itu bahasa Jerman saudara. Jadi, kok nggak buka? Akhirnya sepakat panggil orang dekat. Ini kemana? Oh nggak tahu, kita nggak tahu, nggak ada kemana-mana, paling di dalam. Si
cita mereka berani kan. Dobrak itu tokonya, toko dulu kan pakai papan gitu aja, papan dipasang-pasang. Kalau sekarang ya kan dobrak pakai besi. Dulu pakai papan, dobrak satu jebol. Dan akhirnya setelah didobrak, kaget. Ternyata kakek ini sudah gantung diri tepat di atas tumpukan beras, harta bendanya. Gak ada yang tahu dia bukan dibunuh, tapi masih rapi semua. Dia bunuh diri. Gara-gara apa? Beban yang tidak bisa dilepas. Ada beban berat dan itu bagian dalamnya. Nah saudara, semua yang terjadi karena lelah rohani sehingga merusak dirinya manusia. Tapi normalnya kita ini manusia yang diciptakan segambar serupa Allah, itu jadi tidak wajar. Bukan seperti rupa manusia lagi. Karena pikiran kita jadi tidak waras karena beban berat yang tidak bisa teratasi. Tapi mari kita lihat undangan Yesus next di Matius 11 ayat 28. Kita baca sama-sama. Ya, kita lihat di depan. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan. Saya tidak bisa memberi kelegaan. Saya hanya berbagi beban saya, sebagian dilepaskan. Saudara mungkin punya beban apapun, saya tidak tahu. Dikatakan di sini, semua yang letih lesu dan berbeban berat secara rohani, lelah pikiran, batin, mungkin dipahitkan hidup kita oleh pekerjaan kita, oleh bos kita, disakiti oleh siapapun. Tepat kalau saudara datang ke gereja ini, saudara kepingin ketemu Yesus, sang pemberi kelegaan. Ini alamat yang tepat. Ini undangan yang tepat. Kita datang kepada Tuhan pagi hari ini untuk apa? Dilepaskan, dibebaskan, dan hasil akhirnya hanya Yesus, Tuhan kita, yang sanggup memberi kelegaan. Kami hamba-hambanya hanya alat untuk mengantar saudara berjumpa dengan Kristus. Saudara percaya bahwa Kristus ada di sini sebelum saudara hadir? Ya, semua percaya bahwa Tuhan sudah ada di rumahnya sebelum saudara ada. Saudara mengundang, dia sudah ada duluan. Dia sudah ada lebih dahulu, kepingin memberkati dengan segera. Ayo ibadah cepat selesai, kemudian aku akan memberkati. Itu keinginan Tuhan. Tuhan saja yang memberi kelegaan, tidak ada yang lain. Jadi saudara tempat, saya tidak tahu beban apa yang saudara punya hari ini sebagai kepala rumah tangga, sebagai ibu rumah tangga, sebagai remaja, pemuda, mungkin beban. Aku punya beban cari pekerjaan. Aku punya beban untuk mau menikah. Aku punya beban untuk cari pekerjaan yang lebih baik lagi. Yang ibu-ibu, yang bapak-bapak, aku punya rumah tangga lebih baik lagi. Anak-anakku diberkati, keluargaku diberkati. Mungkin itu berkat-berkat secara umum, tapi itu bisa jadi beban. Tapi pagi hari ini, mari kita sama-sama datang kepada Yesus. Dia ada di tengah kita. Tangannya terulur untuk memberkati kita. Tangannya yang berlubang paku, dia sudah berkorban untuk saya dan saudara, hanya kepingin memberkati kita. Tidak usah saudara angkat tangan, beban apapun yang saudara hadapi. Mari kita tundukkan kepala. Kita renungkan firman Tuhan. Mungkin terbatas dengan ruang dan waktu, tapi izinkan Roh Kudus terus berkata-kata kepada saudara dan mulai introspeksi diri. Tuhan, ini bebanku sebagai kepala rumah tangga. Aku kepingin memperbaiki perekonomianku. Aku kepingin memperbaiki hubunganku dengan istri, dengan anak-anak, dengan keluarga. Mungkin beban istri, aku kepingin menyenangkan suami. Aku kepingin keluargaku baik-baik saja. Mungkin saudara ada yang mengalami tidak baik-baik saja. Mungkin anak-anak juga komitmen. Aku kepingin menjadi anak yang memberkati keluarga, memberkati gereja. Aku kepingin menjadi bagian dari pekerjaan Allah yang besar di gereja ini. Tapi kita tidak mampu
salib Kristus. Kita percaya bahwa Dia ada di tengah kita pagi ini. Siapkan hati dan pikiran kita. Kita minta Tuhan menyucikan tubuh dan roh kita sehingga kita berlayak untuk kita masuk dalam persekutuan yang agung dengan tubuh dan darah Kristus. Saya beri waktu beberapa detik. Saudara panggil Yesus, saudara sembah Yesus, saudara undang Dia masuk dalam hati. Dia akan merubah seluruh sisi segi beban berat. Yang percaya engkau akan dilepaskan. Yang percaya engkau pulang dengan kebebasan. Tuhan adalah jaminan. Saya mengundang pelayan perjamuan untuk maju ke depan mengitari meja perjamuan. Sementara saudara terus berdoa, bergumul, menyiapkan hati dan pikiran. Haleluya Yesus, dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Tuhan, ini hati kami. Hancur ya. Hancurkan ego kami. Haleluya Yesus. Sucikan dan kuduskan hati ini. Untuk layak menghadap hadirat-Mu. Tubuh jiwaku ku serahkan padamu. Ku menyembah-Mu. Tinggikan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Di hadapan hadirat Tuhan dan jemaat. Meja ini ada roti dan dan gambar tubuh dan darah yang telah tumpahkan dan tercabik-cabik untuk keselamatan pengampunan kami, beserta menteraikan setiap kami pada pagi hari ini Tuhan. Layakkan kami untuk menerima tubuh dan darah, biar kami lebih erat dipersatukan dengan Kristus Raja di atas segala raja itu. Urapi hamba-hamba-Mu yang melayani perjamuan kudus ini, dan berkati roti dan anggur di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus akan bagikan dengan iman tubuh dan darah Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Semangat jemaat berdiri. Ku serahkan padamu. Ku menyembah-Mu. Tinggi
Terima kasih Bapa di dalam sorga, kami percaya pengorbanan di atas kayu salib tidak pernah sia-sia, tidak kembali percuma. Kami tidak ingin hanya sekedar mengenang, mengingat. Dengan Engkau mempercayakan kami bersekutu melalui perjamuan masa yang kudus bagi Engkau. Kami pegang dengan kemuliaan tubuh-Mu yang sudah terjabik, terluka, pahit demi pengampunan dan keselamatan. Terima kasih Tuhan, ampuni salah dan dosa kami, sengaja atau tidak. Layakkan setiap kami untuk menerima, bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan. Terima kasih Tuhan, dengar firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan sama-sama dengan iman dalam nama Yesus. Angkat cawan di tangan kanan tinggi-tinggi, dengar firman Tuhan. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Mari kita minum sama-sama dengan iman dalam nama Yesus. Terima kasih. Bersyukur, saudara, bersyukur. Terima kasih Bapa dalam sorga, berkati setiap kami. Firman-Mu benihnya mendapat tempat di hati yang terbaik, hati yang subur. Kami pulang dengan kelegaan, karena kami percaya Kristus sudah memberi kelegaan pada setiap kami. Sebabnya kami mau mempertahankan iman percaya kami, andalan kami hanya Yesus jadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Dan kami percaya persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu akan memantapkan iman percaya kami. Pengiringan kami makin dekat dengan Tuhan, makin setia kepada Tuhan. Terima kasih Bapa dalam sorga buat lawatan-Mu. Kapanpun, dimanapun kami siap Engkau pakai setiap kami, karena lawatan-Mu akan mengubah seluruh sisi hidup kami. Terima kasih Bapa dalam sorga. Segala puji, hormat, dan syukur, kemuliaan bagi Engkau selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Kami terima berkat Tuhan. Haleluya. Amin. Saya kembalikan kepada Tuhan. Kita bersyukur hari ini. Ya, saya atas nama pengurus dan jemaat Tempat DKI Sahabat Bodono mengucapkan terima kasih untuk pelayanan Pak Sambues. Kiranya Tuhan boleh memberkati pelayanan dan keluarganya. Baik, kita akan memberikan persembahan di depan. Sebelumnya kita akan berdoa. Sekali lagi Tuhan, kami mengucap syukur buat kebaikan yang boleh menolong kami, boleh melihat kasih Tuhan yang begitu besar, yang sudah melawat beban kami, menebus dan melegakan kami. Dan kami saatnya bersyukur memberi persembahan kasih ini di depan Tuhan. Ya Tuhan, boleh memberkati setiap apa yang kami berikan dan berguna untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kami serahkan persembahan ini di dalam nama Tuhan Kristus. Kami ucap syukur.
Sekarang saya sudah bebas. Sekarang saya sudah bebas. Saya bebas oleh darahnya Domba Allah. Sekarang saya bebas, bebas, bebas. Haleluya. Sekarang saya sudah bebas. Sekarang saya sudah bebas. Saya bebas oleh darahnya Domba Allah. Sekarang saya bebas, bebas, bebas. Haleluya. Sekarang saya sudah bebas. Sekarang saya sudah bebas. Saya bebas oleh darahnya Domba Allah. Sekarang saya bebas, bebas, bebas. Haleluya. Ya, puji nama Tuhan. Kiranya Tuhan boleh memberkati kita bersama. Baik, kita akan dengarkan pengumuman untuk sepanjang kegiatan minggu ini. Yang pertama, untuk setelah kebaktian selesai nanti ada pelayanan kesehatan. Bapak Ibu bisa mulai tunggu di depan ya, berdiri. Dari yang tua-tua dulu baru yang muda. Baik, untuk kegiatan sepanjang minggu ini hari Rabu 3 Juni ada persekutuan doa kelompok Karangpuri dan Bogi di rumah Ibu Rutia. Ya, terima kasih. Kemudian Kebon Agung dan Pekarungan di rumah Ibu Mami. Ya, next. Jumat ada latihan WL dan musik yang 19.00 di gereja. Kemudian dilanjutkan ibadah pujian penyembahan jam 20.00 di gereja juga. Kemudian dari Sabtu ada persekutuan doa Soko Guru jam 9 pagi. Nanti Bapak Ibu yang membutuhkan penjemputan bisa hubungi Ibu Maria. Kemudian ibadah pemuda remaja jam 19.00 di tempat ini juga di gereja. Kemudian hari Minggu mengundang Bapak Ibu kembali untuk ibadah raya jam 8 pagi. Kemudian dilanjutkan sekolah minggu jam 9.30. Pelayan ibadah minggu depan tanggal 14 Juni. Pimpin pujian akan dilayani oleh Ibu Emi, kemudian singernya Bu Prapti dan Bu Deni, kemudian LCD Saudara Yoel. Kemudian kolektan yang pertama dilayani oleh Bu Karti dan Bu Arjo, kemudian yang kedua Vita dan Serista. Penerima tamu minggu depan akan dilayani oleh keluarga Ibu Yanti dan doa syafaat oleh Ibu Tuti. Yang bertugas, ya Tuhan boleh memberkati kita. Ada tambahan? Oh, tidak ada. Baik, untuk mengakhiri ibadah pagi hari ini saya undang Bapak Ibu berdiri. Kami memuji kebesaran-Mu dan saya undang doa syafaat maju ke depan. Kami Bapa yang baik, kami mengucap syukur dan terima kasih buat kelimpahan yang Tuhan boleh limpahkan pada pagi hari ini. Kami boleh menerima berkat firman-Mu, juga boleh mengingat kebaikan untuk sakramen perjamuan kudus. Kami bersyukur
setiap pelayan dan banyak jiwa dimenangkan oleh karena Engkau. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk bangsa dan pemerintahan kami. Kiranya Tuhan boleh tetap menolong, memberkati dengan roh takut akan Tuhan, sehingga para pemimpin, pengurus dari atas sampai yang terendah, RT RW, kiranya Tuhan boleh tetap memberkati, sehingga mereka boleh melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, sehingga kami di kota ini Tuhan boleh menikmati segala kebaikan dan kedamaian. Kiranya Tuhan Engkau juga jauhkan kami dari hal jahat, bencana, suatu hal yang merugikan bangsa ini. Biarlah Kau sendiri Tuhan yang menolong dan melawat orang-orang yang terabaikan juga boleh dijangkau oleh Injil-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami biarlah berdoa juga untuk gereja yang ada, biar mereka boleh tetap memiliki misi. Biarlah mereka boleh menolong orang-orang yang berbeban berat, sehingga mereka boleh berjumpa dengan Kristus. Demikian dalam persekutuan doa yang ada dari Pekalongan, Bogi, Karangburi, Sukomagung. Punya Tuhan boleh lawat biar seluruh Sukodono yang ada di Tuhan, banyak jiwa-jiwa dimenangkan karena Engkau, sehingga persekutuan kami ini Tuhan boleh membawa dampak menjadi terang dan garam, sehingga mereka boleh mengenal kasih Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk pembangunan gereja yang tempat ini, baik secara fisik maupun rohani. Biar kami bertumbuh berakar dalam Engkau. Kehidupan kami dalam pelayanan kami semakin sukacita karena Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga mohon ampun segala dosa dan kesalahan kami kalau kehidupan kami belum menyenangkan Engkau. Tapi Engkau sendiri Tuhan melalui kuasa Roh Kudus mengubahkan kami, berikan hati yang baru, pikiran yang baru, sehingga kami boleh memiliki hati yang taat dan boleh menjalankan kebenaran. Terima kasih Tuhan. Dengan doa syukur kami hanya alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur dan berdoa. Terima kasih Bapa di dalam sorga. Kami bersyukur atas kasih karunia yang Kau sudah limpahkan bagi setiap kami dari awal sampai pada akhir ibadah. Kami berdoa syafaat untuk bangsa dan negara kami. Tuhan berkati dengan kesuburan kemakmuran para pemimpin negeri kami. Tuhan berkati, taruh roh takut kepada Tuhan dalam menjalankan pemerintahan. Syafaat kami buat gereja-gereja, hamba Tuhan, gembala sidang, penginjil, seluruh pelayan-pelayan. Tuhan pakai, Tuhan urapi, Tuhan berkati untuk melebarkan sayap kerajaan Allah di muka bumi ini dimanapun mereka ada. Berkati hamba-hambamu yang Tuhan sudah tunjuk utus untuk mengambil bagian pada seluruh rangkaian ibadah pagi hari ini. Makin diurapi dan makin diberkati dan dipakai oleh Tuhan untuk kemajuan pekerjaan-Mu di tempat ini. Terima kasih Bapa dalam sorga. Engkau berkati setiap kami yang ada yang datang. Biarlah jika kami pulang sebentar, beri sehat, beri kekuatan, dan Tuhan berkati setiap usaha pekerjaan, mata pencarian masing-masing kami untuk hormat, kemuliaan, dan kebesaran nama Tuhan. Berkati setiap pergumulan-pergumulan kami yang tidak sempat mungkin kami tuangkan, tapi kami percaya Tuhan tahu, Tuhan melihat keberadaan dan keadaan kami. Izinkan kami pulang sebentar dengan keadaan yang dilepaskan, dengan keadaan yang dibebaskan, dengan keadaan yang diberkati oleh Tuhan, karena kami siap menjadi berkat bagi rekan-rekan kami, bagi lingkungan kami, bagi nama Tuhan untuk dipuji dan dimuliakan. Terima kasih Bapa dalam sorga. Kau berkati pekerjaan-Mu di tempat ini, Gembala, juga wakil dan seluruh pengurus dan seluruh jemaat Tuhan. Beri hikmat, beri sehat, beri kekuatan dalam menggembalakan domba-domba milik Allah di tempat ini. Biarlah ada kesatuan, kesehatan, kesepakatan membangun kerajaan-Mu di tempat ini, melebarkan sayapnya, menampung banyak domba-domba di luar sana untuk datang ke tempat ini. Terima kasih Tuhan, urapi dan pakai hamba-Mu di tempat ini, dan berkati setiap pergumulan dalam pekerjaan Tuhan. Mau melebarkan visi bangunan, mau melebarkan apapun yang dibutuhkan pergumulan bagi pembangunan visi gereja ini dalam nama Yesus. Tuhan berkati, Tuhan genapi seluruhnya tercukupi, karena kami percaya dan memiliki Allah yang kaya dan Allah yang penuh dengan berkat yang berlimpah bagi kami semua. Terima kasih Bapa dalam sorga. Kami
Kami percaya Tuhan sudah menolong kami. Jika sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain, Engkau juga memberkati tetangga kiri kanan muka sekitar gereja, sekitar jemaat tinggal, biar mereka semua boleh melihat Kristus bercahaya di tempat ini. Kristus bercahaya atas rumah tangga, atas keluarga kami, dan mereka yang mendengar, melihat, mereka diberkati. Dan suatu saat kami percaya mereka akan datang masuk ke rumah Tuhan ini untuk melihat apa yang terjadi, bahwa kemuliaan Allah dinyatakan di tempat ini. Terima kasih Bapa dalam sorga, menjadi doa dan syukur kami. Jika sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain, yang berkendaraan, berjalan kaki, Tuhan lindungi sertai. Berjumpa, bertemu dengan keluarga di rumah, dan keselamatan penyertaan Tuhan sekarang dan sampai selama-lamanya. Mari kita menadahkan tangan, menerima berkat Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus, pulanglah dan bawalah berkat, rahmat, kasih karunia, pemeliharaan dari Allah Bapa kita, kasih sayang dan cinta dari putranya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus Kristus, penyertaan pimpinan dan persekutuan Allah Roh Kudus, Allah Tritunggal itu akan memberkati engkau sekarang dan sampai selama-lamanya. Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kalinya menjemput orang-orang kudusnya. Terimalah berkatnya dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus.